Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat, Pak Guru juga sehat. Di pertemuan ini berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita wajib berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mengenai aktivitas kebugaran jasmani ini mendapatkan materi ya, juga tentang kebugaran jasmani tentang apa saja. Nah, bisa anak-anak simak pada tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, bisa menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Kemudian mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani, menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani, dan mempraktikkan latihan kebugaran jasmani. Yang terakhir, mempraktikkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, tentu di materi kelas 6 ini akan lebih seru lagi ya. Maka dari itu anak-anak silahkan menyiapkan catatan alat tulis untuk menyimak pembelajaran atau penjelasan dari Pak Guru ini. Nah, langsung saja kita pelajari tentang kebugaran jasmani ini. Nah, kebugaran jasmani ini apa artinya anak-anak? Jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dengan baik ya. Itu tentang kebugaran jasmani. Nah, kemudian anak-anak, kebugaran jasmani ini ada beberapa unsur-unsur yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, kemudian kelenturan, flexibility, kecepatan atau speed, kemudian keseimbangan atau balance, daya tahan, endurance, dan terakhir adalah kelincahan atau agility. Nah, masing-masing unsur ini ya tentu anak-anak harus mengetahui maknanya. Ya, kekuatan itu apa, kelenturan itu apa, kecepatan itu apa, ya, dan keseimbangan, daya tahan, serta kelincahan. Ya, nah ini pernah kita bahas ya di pembelajaran kelas 5 dulu. Anak-anak bisa kembali membuka buku catatannya. Ayo, masih ada tidak? Apa itu arti kekuatan, arti kelenturan, kecepatan, ya. Coba Pak Guru tes, kelincahan itu apa anak-anak? Ya, kelincahan adalah kemampuan untuk melakukan perubahan arah dengan cepat ya. Jadi saat anak-anak berlari bisa merubah arah dengan cepat atau dengan baik ya. Nah, kemudian bedanya dengan kecepatan apa anak-anak? Ya, betul. Kalau kecepatan itu tidak berbelok-belok atau lurus ya. Kalau kelincahan itu biasanya berbelok-belok ya, sama-sama cepat. Kalau kecepatan itu lurus, kalau kelincahan itu berbelok. Lalu daya tahan. Nah, daya tahan ini kemampuan ya, atau aktivitas yang bisa dilakukan dengan jangka atau waktu yang relatif lama ya. Kemudian kalau kekuatan, nah kekuatan kemampuan seseorang untuk bisa memaksimalkan kekuatan atau kemampuan ototnya dalam fungsi tertentu ya. Misal kekuatan otot lengan ya dalam push up, kemudian otot perut dalam sit up dan lain sebagainya ya. Dan keseimbangan ya tentu seperti biasa ya, melakukan latihan keseimbangan. Dan yang belum tadi apa anak-anak? Ya, kelenturan ya. Kelenturan itu berarti kemampuan anak-anak untuk membuat tubuhnya menjadi lentur ya, atau bisa memaksimalkan fungsi sendi ya, otot agar bisa meregang dan lentur lebih baik tentunya dalam menjaga kebugaran jasmani. Itu anak-anak untuk unsur kebugaran jasmani. Nah, yang berikut anak-anak ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, apa saja? Yang pertama adalah fisik atau jasmani, kemudian keturunan. Nah, yang berikut adalah usia. Jadi semakin tua usianya, maka kebugaran jasmaninya akan semakin berkurang ya. Kemudian jenis kelamin ya tentu anak laki-laki dengan anak perempuan pasti berbeda.
Lalu aktivitas fisik ya, jadi aktivitas fisik anak-anak tentu berbeda. Semakin banyak atau sering aktivitasnya maka akan semakin bagus ya. Kemudian pola istirahat ya, jadi istirahat yang cukup akan sangat berpengaruh pada kebugaran jasmani. Dan yang terakhir adalah pola makan ya, gizi dan makanan. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ya anak-anak. Selanjutnya kita pelajari untuk berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah lompat tali. Ayo anak-anak, apakah di sini anak-anak ada yang memiliki hobi atau senang bermain lompat tali? Nah, bagus sekali kalau ada. Lompat tali ini bisa menjadi salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, ada beberapa unsur yang bisa dilatih di sini. Ada daya tahan, kemudian kekuatan ya, otot kaki, dan kemudian apalagi anak-anak? Iya, kecepatan ya, melatih kecepatan. Jadi semakin cepat melakukan lompat talinya maka akan semakin terlatih kecepatannya. Yang berikut adalah sit up ya. Latihan kebugaran jasmani sit up ini bisa melatih kekuatan otot perut kita ya. Nah, seperti itu anak-anak. Kita coba lagi ya, sit up. Ya, seperti itu. Dan yang berikut adalah push up. Nah, dengan push up ini anak-anak bisa melatih kebugaran jasmaninya. Tentunya pada unsur apa? Ayo push up. Ya, bagus sekali pada unsur kekuatan. Nah, seperti apa push up? Ya, kemudian turun, naik. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada lagi back up. Nah, untuk back up ini bisa melatih kelenturan, ya kelenturan punggung, kemudian bagian belakang, ya leher dan sebagainya, kaki, dan tentunya sekaligus kekuatan, ya kekuatan punggung, ya bahu. Ya, caranya bisa anak-anak lihat seperti ini ya, naik kemudian turun. Ya, naik, turun. Dan tentu anak-anak bisa meminta bantuan untuk memegang kakinya dari belakang seperti ini. Selanjutnya adalah lari cepat. Nah, lari cepat tadi melatih apa anak-anak? Nah, lari cepat ini bisa melatih kecepatan ya. Anak-anak bisa memberikan batas ya. Kemudian silahkan berlari dengan cepat. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada lari bola balik. Nah, anak-anak bisa membuat garis dulu, kemudian siap berlari ya, kemudian bolak-balik, kembali lagi ya, balik lagi. Nah, balik lagi, lakukan paling tidak 8 kali bolak-balik ya, agar bisa anak-anak gunakan latihan lari bolak-balik ini pada unsur daya tahan ya. Dan aktivitas ini ya, lari bolak-balik ini tidak boleh berhenti. Artinya ketika anak-anak sudah sampai titik sampai kemudian segera balik. Jadi tidak boleh istirahat cukup lama ya. Jadi langsung balik gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani kita. Jadi, kebugaran jasmani ini bisa kita ukur. Ya, caranya pertama, kita bisa menghitung denyut nadi kita. Ya, jadi anak-anak bisa memegang pergelangan tangannya seperti ini ya. Kemudian silahkan hitung selama 30 detik, kemudian kalikan 2. Jika jumlahnya 70 sampai 80 ya, ini anak-anak dalam keadaan istirahat ya, tidak beraktivitas ya. Kalau jumlahnya 70 sampai 80 berarti anak-anak dalam kondisi baik ya. Begitu. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa menghitung kekuatan ya. Kekuatan apa saja ya? Contohnya adalah kekuatan tangan, bahu. Caranya bisa anak-anak lakukan dengan push up selama 30 detik. Nah, kemudian dihitung ya. Semakin banyak maka akan semakin bagus atau kebugarannya semakin baik. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menghitung kelenturan. Ya, caranya anak-anak lakukan cium lutut selama 30 detik. Ya, cium lutut ini anak-anak lakukan dengan posisi duduk kaki lurus di depan ya. Kemudian mencoba cium lutut ya, kaki tetap lurus. Semakin lama bertahan atau kalau anak-anak bisa bertahan 30 detik berarti anak-anak memiliki tingkat kebugaran khususnya unsur kelenturan yang baik. Dan berikut mengukur daya tahan adalah dengan lari selama 12 menit. Ya, di lari selama 12 menit ini anak-anak bisa lari memutari lapangan atau halaman atau lari bolak-balik ya. Jika ternyata anak-anak bisa bertahan selama 12 menit ini atau bisa menempuh jarak kurang lebih 2000 kilo atau kalau lapangan ya 5 sampai 6 kali putaran berarti anak-anak pada kondisi yang baik. Seperti itu anak-anak. Nah, yang berikut ya, Pak Guru akan memberikan tugas pada anak-anak. Ya, tugasnya terkait dengan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama, jelaskan jenis-jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi yang kita pelajari hari ini coba anak-anak jelaskan ulang ya. Nah, bisa dibentuk tulisan atau video ya. Kemudian anak-anak coba mengukur kebugaran jasmani masing-masing secara mandiri sesuai materi yang kita pelajari hari ini. Jadi ukur kebugaran jasmaninya tadi mulai daya tahan jantung, kekuatan, kelenturan, dan daya tahan ya. Dan yang terakhir, anak-anak silahkan buat jadwal latihan kebugaran jasmani dan coba praktikan mulai besok pagi. Ini anak-anak tugasnya silahkan dikerjakan, kalau sudah selesai bisa dikirimkan kepada Pak Guru atau Ibu Guru. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga bermanfaat, semoga paham. Apabila anak-anak ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan anak-anak boleh menuliskan namanya dan nama sekolahnya di komentar agar sebagai tanda atau bukti bahwa anak-anak telah belajar bersama di EPJUK ini. Ya, nanti Pak Guru kalian akan mengecek ya. Itu, dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJUK.